Tidak. Kamu tahu? Bimbingan kelompok. Oh iya. Jadi kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar atau pernah mengikutinya? Uji tadi pernah? Ya, sewaktu di SMP dulu, Bu. SMP ya pernah bimbingan kelompok. Oke. Karena yang lainnya belum pada pernah ya, jadi Ibu jelaskan kembali ya bimbingan kelompoknya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang diberikan oleh guru BK untuk membantu peserta didiknya dalam berbicara, bersosialisasi, berteman gitu, sesuai dengan dinamika yang ada secara berkelompok. Nah, di dalam kegiatan kita hari ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Ibu berharap anak-anak Ibu semuanya datang ke sini secara sukarela. Lalu juga Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semuanya mampu mengemukakan pendapatnya sesuai dengan norma-norma yang ada. Lalu juga Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semua apabila ada di dalam diskusi kita terdapat kerahasiaan, Ibu berharap anak-anak Ibu semua dapat menyimpannya. Jangan sampai orang lain tahu tentang kegiatan kita hari ini ya. Oke, mengerti semuanya? Mengerti. Sebelumnya udah pada kenal belum di sini? Belum, Bu. Belum. Oke, kita perkenalan dulu mau? Mulai dari Ibu boleh? Boleh. Perkenalkan nama Ibu Sylvi Jelita Ulfa, biasa dipanggil Ibu Sylvi. Ibu merupakan guru BK di SMA ini. Ada yang ingin ditanyakan tentang Ibu? Tidak. Oke, selanjutnya Nanda Ibu ya. Kira-kira siapa nih yang mau duluan perkenalkan diri? Boleh? Baik, Ibu. Perkenalkan nama saya Dianti. Saya dari kelas 2 IPS. 2 IPS. IPS 2. Lalu ada yang Saya, Bu. boleh? Perkenalkan, Bu, nama saya Syedina dari Putri. Saya dari kelas IPS 3. IPS 3 dipanggil Panggil dia. Dila. Dia ada Dea, Dila, selanjutnya. Saya. Aduh, ada yang mana nih duluan? Boleh, boleh. Baik, teman-teman. Perkenalkan nama saya Gradia Sekali. Saya dari IPA 1. IPA 1 Gradia. Ya, selanjutnya. Kalau nama saya Uzi Rustinasari, biasa dipanggil Uzi. Saya dari IPA 2. IPA 2. Berarti ada Dea, ada Dila, ada Gradia, terus ada Uzi. Iya, betul. Sekarang Ibu tes deh. Kamu nama yang di depannya siapa? Dea. Dea, betul namanya Dea? Betul. Lalu kamu namanya siapa? Dia. Dea. Oke, betul ya. Oke, sekarang udah pada kenal ya. Tangan waktu kita semua. Nah, sekarang Ibu punya namanya tepuk jempol. Ada yang tahu? Ada pernah dengar nggak? Tepuk jempol. Belum. Tepuk jempol tuh gini. Tepuk jempol. 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 Good job. Bisa? Bisa. Coba ya. Tepuk jempol. 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 Good job. Oke, tadi sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwasanya kegiatan kita hari ini adalah bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan tidak tentang kegiatan kita hari ini? Ngapain aja, Bu? Kita pada hari ini. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi nanti di sesi selanjutnya kita akan membahas suatu topik yang dimana topik tersebut dikemukakan oleh anak-anak Ibu. Nah, lalu juga nanti Ibu berharap kepada anak-anak Ibu ketika ingin berbicara, anak-anak Ibu mengangkat tangannya terlebih dahulu, gitu ya. Lalu juga nanti turut aktif dalam diskusinya begitu. Nah, sebelumnya sudah nyaman belum? Sudah nyaman tidak di kursinya? Apakah ingin berganti posisinya? Sudah. Sudah nyaman? Sudah. Nah, sudah bersedia semuanya? Sudah. Bersedia ya. Yang semangat sudah bersedia semuanya? Sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang sesuai Ibu katakan tadi, gimana Nanda Ibu mengungkapkan satu topik permasalahan. Oke, contohnya deh Ibu mengungkapkan topik tentang insecure. Selanjutnya Nanda Ibu nih, siapa duluan yang mau mengungkapkannya? Saya, Bu. Boleh deh ya. Saya pengen membahas tentang manajemen waktu. Manajemen waktu karena Karena aku orangnya suka menunda waktu gitu.
biar kita tahu bagaimana untuk menghindari terjadinya kasus tersebut. Ada lagi? Bu, Boleh? kalau menurut saya kayak topik kita tuh kayak kasus bullying gitu. Ya karena kan kita tahu akhir-akhir ini juga ada anak-anak yang bullying gitu. Bullying berarti ada manajemen waktu, terus juga pelecehan seksual sama bullying. Selanjutnya Ya, boleh Dila? mungkin bisa body shaming Bu. Body shaming. Soalnya kan di sini sekarang kita tuh mungkin mau tahu gitu Bu, seberapa pengaruhnya body shaming itu bagi orang anak. Berarti ada 4 permasalahan nih, ada 4 topik yang mau kita bahas. Kira-kira mau yang mana dulu nih? Yang mau kita bahas dari 4 topik tersebut? Ayo Pak. Kira-kira mau yang mana? Mungkin boleh manajemen waktu dulu. Manajemen waktu. Ya. Mau dia? Topiknya boleh. Oke, sekarang kita akan membahas tentang manajemen waktu. Nah, bagi topiknya yang belum dibahas hari ini jangan berkecil hati ya. Masih banyak kesempatan ke depannya, oke? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam intinya, Ibu mau nanya dulu deh. Manajemen waktu itu apa sih? Ada yang tahu? Ya Bu, Boleh Dila? manajemen waktu itu mungkin kemampuan kita dalam menggunakan waktu yang efisien, efektif dalam memperoleh hasil yang baik. Kemampuan dalam mengatur waktu efektif atau efisien seperti itu ya. Ya. Lalu ada lagi? Saya Oke, boleh. saya manajemen waktu itu sebuah cara yang bisa kita lakukan untuk membuat waktu kita tuh lebih terkendali, sehingga aktivitas yang kita lakukan itu juga sama seperti yang bisa kita lakukan tadi, lebih efektif dan juga efisien. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Ananda semuanya. Jadi manajemen waktu itu merupakan suatu cara agar terjadwal, agar teraturnya waktu kita gitu, secara efektif dan juga efisien seperti itu. Nah, kira-kira manfaat dari manajemen waktu ini apa? Nah, Bu, Boleh? manfaat dari manajemen waktu itu agar kita menjadi pribadi yang disiplin, kemudian membuat pekerjaan kita lebih terstruktur, terus membuat pekerjaan kita juga lebih cepat gitu. Oh, gitu ya. Jadi menurut Nadia manfaatnya itu gimana tadi pertama? Mendisiplinkan gitu. Lalu ada lagi? Saya Bu, Boleh lah. membantu kita menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab gitu. Terus juga dapat mengurangi stres tuh Bu, karena kan sudah teratur semua waktunya. Betul ya. Jadi manfaatnya itu sangat banyak sekali ya bagi diri kita. Nah, apalagi ya? Oh, hal gimana cara kita supaya manajemen waktu yang baik? Ada yang tahu? Saya Bu, Boleh ya? yang pertama itu kita identifikasi tugasnya, kita catat tugasnya itu kita jadwalkan, terus selesai kita jadwalkan, terus kita tuh pilih yang mana tugas kita yang benar-benar mendesak, gitu Bu, supaya kita tuh tadi namanya stres kan Bu, kalau kita tidak kerjain kan kita stres juga Bu. Setelah kita sudah jadwalin dan kita pokoknya kita prioritasin tugasnya yang mendesak dulu Bu. Jadi menurut dia itu memprioritaskan tugas Ya, dulu ya. dengan cara menjadwalkan dulu ya. Ada lagi? Boleh sih? Kalau tugas itu kita harus tahu menurut saya kita harus juga membuat jadwal, tapi tidak hanya mengenai tugas, tapi juga tentang tugas harian. Mungkin dengan kita membuat jadwal sehari-harian ataupun mingguan, seperti misalnya kapan waktunya kita bangun, kapan kita waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah, kapan kita untuk bersenang-senang. Terus kita juga harus menghindari untuk menunda pekerjaan, nanti lah 5 menit lagi, 10 menit lagi gitu. Terus kita juga harus memahami apa saja kebiasaan buruk kita dalam melakukan pekerjaan. Misalnya kita terlalu banyak istirahat sehingga molor nih dari jadwal kita. Terus kalau misalnya ada waktu, gunakan untuk istirahat dan juga senang-senang juga harus ada waktu. Banyak ya yang menurut Luzi. Jadi menurut Luzi itu bisa disimpulkan membuat to-do list gitu ya supaya efektif
si sapi itu dia ingin meminta makan kepada serigala. Wah. Lagi. Minta makan kepada itu hewan itu kan. Lalu si hewan itu pun nggak mau dia ngasihnya. Nah, dikarenakan dia nggak mau ngasihnya, lalu serigala nih oke, tuh tangan dong. Nah, dikarenakan kegiatan kita sudah mulai berakhir ya, Ibu mau ada yang ingin menyampaikan pesannya tidak pada kegiatan kita hari ini? Saya Bu, Boleh? mungkin kesannya itu kita yang nggak tahu manajemen waktu itu lebih tahu gitu kan. Nah terus pimpinan kelompok kita hari ini itu sangat-sangat efektif, terus seru juga kan Bu, ada mungkin ada itu jempolnya kan dia. Ini itu Jempolnya ya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Ada yang ingin menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Iya, boleh deh ya. Jadi kesimpulan kita pada materi manajemen waktu ini Bu, di sini kita wajib yang namanya itu tidak menunda-nunda waktu, dan karena dengan kita tidak menunda waktu itu, waktu kita berjalan dengan fleksibel, berjalan dengan teratur, dan kita tidak stres lah Bu. Iya, supaya waktunya tidak terbuang gitu. Betul ya, dikatakan oleh Anda Ibu semuanya. Jadi Ibu harapkan kepada Anda Ibu semuanya dapat memanajemen waktunya dengan baik ya. Sesuai dengan kata pepatah, pernah dengar nggak? Kalau waktu itu adalah uang, ya. Jadi gunakan waktu itu sebaik-baiknya, seperti itu. Nah, gimana nih perasaan Ananda sekalian dalam materi kita hari ini? Komitmen ke depannya bagaimana nih? saya Bu, Boleh? mungkin Nadia lebih harus manajemen waktu dan manajemen waktu. Iya, jadi Gladiator manajemen waktu tidak boleh menunda-nunda ya. Selanjutnya, boleh? Mungkin menurut Ibu itu dia harus lebih menjadwalkan apa yang dilakukan mungkin dalam harian dan juga mingguan, terus menentukan skala prioritas. Selanjutnya, Ya Bu, boleh lah. mungkin juga tuh kedepannya nanti lebih sama kayaknya yang dibilang sama Bu tadi, memprioritaskan yang mana harus dikerjain duluan, yang mana belakangan tapi tak dikerjakan. Selanjutnya, ya. Iya deh ya. Jadi intinya kita tidak menyepelekan waktu, tidak menyia-nyiakan waktu yang ada yang diberikan kalian. Waktu adalah uang. Nah, Ibu berharap dari komitmen yang Anda Ibu katakan tadi tidak hanya di perkataan saja ya, akan tetapi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan selanjutnya kira-kira mau tentang gimana nih? Saya Bu Boleh? kan, gimana kalau kita kegiatan selanjutnya di kelas IPA 3 di hari Rabu sore. Oh, yang ber-AC itu ya? Jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Selanjutnya ada lagi nggak yang mau mengusulkan? Kalau bisa di ruangan terbuka Bu, biar lebih enak gitu, suasana. Jam berapa tuh dia? Sore juga Bu. Sore Biar juga, jam pulang sekolah. Pulang sekolah. Harinya tadi belum? Hari Rabu Bu. Hari Rabu deh, hari Jumat Bu, hari Jumat. Oke, ada dua opsi nih. Kira-kira mau pilih yang mana? Ada yang di outdoor sama di ruangan IPS 3. Ayo, mau pilih yang mana? Boleh? mungkin di IPS 3. Kalau Dila? Nabila mungkin kayaknya yang ikut yang lainnya aja Bu, yang mana lebih banyak kesepakatan dari teman-teman. Berarti IPS 3 nih. Iya, nggak apa-apa deh ya. Oke, berarti selanjutnya kita melakukan di IPS 3 ya, jam 3. Oke? Setuju semuanya? Oke, sekarang Ibu mau ini deh,
sini aja kita bilang kita mau kayak gini, kita mau kayak gini, tapi harus ada buktinya juga dan benar-benar dilakukan karena ini kan untuk kepentingan kita sendiri bukan untuk orang lain. Terima kasih ya Uzi. Oke, dikarenakan kegiatan kita sudah berakhir ya. Di awal tadi kita sudah berdoa, di akhir kita juga harus berdoa. Siapa yang ingin memimpin doanya? Ayo. Oke, boleh Kak. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kita pada hari ini, kali baiknya kita berdoa